Hai guys, ketemu lagi bareng gue, Reza, di channel BS Movie Room. Film yang akan gue bahas kali ini adalah film yang bergenre adventure, action, dan drama. Film yang mengkisahkan tentang kehidupan sebuah suku di pedalaman Amerika, yaitu Apocalypto. Film ini dibintangi oleh Rudy Youngblood sebagai Jaguar Paw, Delia Hernandez sebagai Seven, Raul Trujillo sebagai Zero Wolf. Jika kalian ingin mendapatkan review film bagus, you're on the right place, okay? Jaguar Paw adalah salah satu anggota dari sebuah suku yang hidup di tengah hutan bersama dengan anggota suku lainnya. Mereka dikenal sebagai suku yang ramah dan cinta damai. Pada suatu hari, ketika mereka hendak berburu di hutan, tiba-tiba bertemu dengan suku lain yang sepertinya sedang dalam perjalanan mengungsi ke tempat lain. Mereka bilang bahwa ada suku yang jahat dan kejam mengobrak-abrik perkampungannya. Karenanya mereka pergi sebelum suku jahat tersebut menemukannya. Mereka pun pulang sambil membawa hasil buruannya dan berkumpul kembali bersama keluarganya masing-masing. Ketika Jaguar Paw sedang tidur, dia bermimpi bertemu orang dari suku lain yang dia temui di hutan. Dalam mimpinya, nafas orang tersebut tersengal-sengal sembari membawa jantung miliknya sendiri dan berkata kepadanya untuk segera lari. Keesokan harinya, Jaguar Paw sadar bahwa memang ada hal janggal sedang terjadi, di mana dia melihat ada bayangan-bayangan hitam menyelinap di balik pepohonan. Dengan tergesa-gesa, dia membangunkan istrinya Seven bersama putra sulungnya. Kekacauan pun terjadi. Suku jahat tersebut membakar pemukiman Jaguar Paw dan menghabisi semua isinya. Kemudian, dia membawa pergi keluarganya bersembunyi di dalam sebuah gua menyerupai sumur yang sudah kering. Di saat Jaguar Paw sedang menurunkan istri dan anaknya ke dalam sumur, salah satu dari gerombolan suku jahat itu melihatnya dan menghampirinya. Tapi Jaguar Paw menghalanginya supaya dia tidak tahu bahwa istri dan anaknya yang berada di dalam sumur tersebut. Mereka pun terlibat perkelahian yang membuat salah satu dari gerombolan suku jahat tersebut hampir terperosok ke dalam sumur dan melihat bahwa istri dan anak Jaguar Paw berada di dalamnya. Jaguar Paw terus menghajarnya dan berhasil membunuhnya. Setelah berhasil menyelamatkan istri dan anaknya, dia pun bergabung bersama anggota suku lainnya untuk menyerang balik suku jahat tersebut. Tapi kekuatan mereka tidak seimbang dan kalah banyak. Ditambah lagi, suku Jaguar Paw bukanlah suku yang sudah terlatih untuk berperang. Tak butuh waktu lama, akhirnya suku Jaguar Paw pun kalah. Suku jahat menahan dan mengikat para anggota suku yang tersisa, termasuk Jaguar Paw. Sesekali dia memandang ke arah sumur, tempat di mana istri dan anaknya bersembunyi. Mereka dibariskan dengan cara diikat pada leher, lalu dipaksa untuk berjalan. Mayat-mayat bergelimpangan dan pemukiman pun ludes terbakar api. Yang tersisa hanyalah anak-anak yang dibiarkan tetap hidup. Perjalanan yang ditempuh sangat berat. Ditambah lagi dengan posisi mereka yang terikat di leher satu sama lain, cambukan pun melayang jika mereka berjalan lambat. Karena itu mereka harus saling membantu jika ada yang terjatuh agar tetap selamat.
Di tengah perjalanan, salah satu rekan jaguar Pau terjatuh karena kondisinya yang semakin lemah. Jaguar pun berusaha untuk menolongnya, namun suku jahat tersebut mengetahuinya dan melepaskan ikatan rekan jaguar hingga dia terjatuh ke jurang dan tewas. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tujuan. Ternyata suku jahat itu membawanya ke sebuah suku yang lebih besar dan lebih maju. Suku ini sudah modern. Mereka mengenal pakaian dan peralatan logam. Mereka menyembah dewa matahari yang disebut Kukulkan. Sementara sang raja bertahta di puncak piramida bersama dengan permaisuri dan putra mahkotanya. Suku ini jauh lebih kejam. Mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewanya. Mereka beranggapan bahwa apa yang sudah dipersembahkan kepada dewa matahari itu dapat menyenangkannya dan tetap baik kepada suku tersebut. Sementara itu, dua orang teman jaguar sudah tewas dijadikan persembahan. Tibalah saatnya bagi jaguar Pau untuk dijadikan persembahan berikutnya. Sambil diarak ke altar, jaguar Pau melihat wajah sang algojo memegang pisau besar di tangan yang berumuran darah yang sudah mengering. Jaguar Pau teringat istri dan anaknya yang masih bersembunyi di sumur dekat perkampungannya. Dia sedih membayangkan mereka akan mati kelaparan dan tidak tahu mengenai nasib jaguar Pau yang sebentar lagi akan mati dipenggal. Ketika jaguar sudah siap dieksekusi, tiba-tiba muncul gerhana matahari. Suku ini kaget dan tak mengerti tentang gerhana matahari. Mereka menganggap bahwa fenomena ini adalah sebagai tanda kalau dewa matahari sudah cukup dengan persembahan yang telah diberikan. Maka jaguar Pau pun urung untuk dieksekusi dan dikembalikan ke suku kejam yang menawarnya. Zero Wolf kemudian memutuskan untuk menghabisi mereka yang tersisa dengan membunuhnya, tapi sebelumnya mereka ingin bermain-main terlebih dahulu. Katrok, anak kepala suku, disiagakan untuk menjaga jika ada di antara mereka yang lolos. Mereka dibawa ke tepi hutan, kemudian mereka disuruh berlari sekencangnya sambil dihujani anak panah dan tombak. Dua orang pertama tawanan tersebut kemudian tewas. Tinggallah giliran jaguar Pau dan temannya. Mereka berlari zigzag sambil berusaha menghindari hujanan tombak. Mereka hampir sampai di ujung, tapi tiba-tiba sebuah anak panah mengenai perut jaguar Pau. Di saat yang bersamaan, anak kepala suku mendekat dan berusaha membunuhnya. Tapi jaguar Pau berhasil menikamnya lebih dulu dan melarikan diri ke dalam hutan. Kepala suku sangat murka karena putranya terbunuh. Mereka lalu mengejar jaguar ke dalam hutan untuk memburunya. Jaguar Pau mulai lemah akibat luka tusukan tombak di perutnya. Dia pun akhirnya memanjat sebuah pohon dan bersembunyi di atasnya. Sementara itu, gerombolan tersebut tetap berlari tanpa melihat ke atas. Tapi tak ada yang menyadari bahwa tetesan darah jaguar mengenai pundak salah satu gerombolan tersebut. Salah satu dari mereka melihat tetesan noda darah di punggung temannya dan menyadari jika jaguar Pau bersembunyi di atas pohon. Mereka pun putar haluan dan kembali memburu jaguar Pau. Ternyata jaguar Pau memang sedang berlari seperti orang kesetanan. Seekor jaguar asli sedang mengejarnya. Ketika mereka tengah berlari, jaguar tersebut berhasil menerkam salah satu dari mereka dan menggigit lehernya. Sontak, yang lainnya pun membunuh jaguar itu.
Lama-kelamaan, sebagian besar nyali dari pemburu itu pun ciut. Mereka beranggapan jika membunuh jaguar akan membawa kutukan yang sangat buruk. Salah satu dari mereka mengusulkan agar berhenti mengejar jaguar paw. Tapi Zero Wolf semakin marah karena anaknya tewas terbunuh oleh jaguar paw. Maka mereka pun tak ada pilihan lain dan mengikutinya. Jaguar paw yang sudah sangat terpojok akhirnya nekat terjun dan menceburkan dirinya ke air terjun. Dia mengira bahwa dirinya selamat dari kejaran pemburu tersebut, tapi dugaannya meleset. Para pemburu tersebut tetap mengejarnya. Satu persatu mereka terjun ke dasar air terjun dan kembali mengejarnya. Jaguar paw kembali berlari menuju hutan. Dia terperosok ke dalam kubangan lumpur hidup yang bisa menenggelamkannya. Namun dia selamat. Menyadari bahwa dia tak bisa terus-terusan melarikan diri, dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk menghadapi dan melawan para pemburu tersebut. Dia pun menyusun strategi. Hal pertama yang dilakukan adalah menyerang pemburu tersebut menggunakan sarang lebah. Tak ayal, lebah-lebah tersebut beterbangan keluar dari sarangnya dan menyerang gerombolan tersebut, tapi jaguar paw selamat karena dia telah lebih dulu melumuri tubuhnya dengan lumpur. Jaguar paw berhasil mengecoh pemburu itu sampai tercerai-berai, sehingga memudahkannya untuk melawannya. Satu demi satu, para pemburu itu pun tewas. Sesaat kemudian, hujan pun turun. Jaguar paw teringat kepada istri dan anaknya yang ditinggalkan di dalam sumur. Dia pun bergegas menuju sumur tersebut dan berusaha mengeluarkannya sebelum air hujan membanjiri sumur itu. Tiba-tiba muncul si kepala suku, maka jaguar pun harus mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan istri dan anaknya sambil kembali berlari dan mencari cara bagaimana membunuh kepala suku tersebut. Jaguar paw kemudian menuju tempat di mana dia dan sukunya biasa membuat perangkap untuk babi hutan. Sambil berlari, dia memancing Zero Wolf mengikutinya menuju perangkap itu, sampai akhirnya dia masuk ke perangkap itu dan tewas tertancap. Dia kembali berlari menyusuri istrinya dan anaknya yang masih berada di dalam sumur. Dua orang suku jahat masih tersisa dan tetap mengikutinya. Ketika mereka sampai di pantai, langkahnya pun terhenti setelah melihat beberapa kapal tengah berlabuh di pantai. Air hujan sudah membanjiri sumur tersebut dan siap menenggelamkan mereka. Karena sedang hamil tua, maka akhirnya dia pun melahirkan di dalam sumur itu. Dia berhasil melahirkan anak keduanya seorang diri. Di saat itulah jaguar paw datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Ternyata jaguar paw dan keluarganya adalah orang-orang terakhir yang tersisa dari sukunya. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan hutan, jaguar paw kembali melihat kapal yang telah dilihatnya di pantai, yang ternyata adalah kapal ekspedisi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa bangsa asing siap menguasai tempat tersebut. Well guys, demikianlah alur cerita dari film ini. Sebuah film yang mengangkat tentang kehidupan suku di masa lampau yang sangat apik ditata, berikut dengan properti yang melengkapinya.
Setiap pemeran pun berhasil membawakan perannya masing-masing berkat kostum yang baik dan sesuai juga make up yang benar-benar ciamik. Belum lagi penggunaan bahasa lokal yang terasa menyatu dengan plot dari film ini. Film yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Mel Gibson ini dirilis pada 8 Desember 2006 di Amerika Serikat. Alright then, please press like button if you like the video. Please subscribe channel ini supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk mereview film-film bagus ke depannya. I'm Reza signing off. I'll see you soon and bye now.